Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Materi kami diberi judul Perbuatan Administrasi Negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Habib Akil Munawar, kedua Nadia Nikmah, ketiga saya sendiri Muhammad Ferdiansyah. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh teman kami Habib Akil Munawar. Pengertian perbuatan administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Perbuatan administrasi negara yang disebut juga besturs handling atau overhead handling adalah perbuatan yang akan dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah atau penguasa dalam tingkat tinggi dan rendahan secara spontan dan mandiri untuk pemeliharaan kepentingan rakyat. Pengertian administrasi negara menurut para ahli. Yang pertama, Romain. Tindak pengerah atau besturs handling adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat perlengkapan pemerintah atau besur sorgan dan di lapangan hukum tata pemerintahan, misalnya keamanan, peradilan, dan lain-lain, untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Yang kedua, Van Vollenhoven tentang besturen adalah het spontaan en zelfstandig behartigen van het belang van land en volk door hogere en lagere overheden, atau pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan, atau prinsip hierarki. Istilah spontan adalah tindakan segera atau atas inisiatif sendiri ketika menghadapi keadaan dan keperluannya timbul satu demi satu atau individual equivalent, termasuk dalam bidangnya demi untuk kepentingan umum. Macam-macam perbuatan administrasi negara. Ada 4 macam perbuatan hukum administrasi negara, yaitu penetapan atau basing administrative discretion. Yang kedua, rencana atau plan. Yang ketiga, norma, jabaran atau concrete norm giving. Yang keempat, legislasi semu atau pseudowet giving. Tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, tindakan administrasi negara berdasarkan hukum privat. Golongan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dalam hukum privat pada umumnya tidak termasuk hukum administrasi negara. Sedangkan masalah alat negara yang berwenang atau berkuasa melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dalam hukum privat ini masuk hukum tata negara. Adapun beberapa hal yang masuk dalam hukum administrasi negara, seperti hukum sewa-menyewa dan jual beli tanah. Yang kedua, tindakan administrasi negara berdasarkan hukum publik. Dalam hukum publik ini ada 2 macam, yaitu perbuatan hukum publik persegi 1 dan perbuatan hukum publik persegi 2. Perbuatan hukum administrasi negara dalam bidang hukum privat. Adapun beberapa pendapat tentang diperbolehkannya administrasi negara mengadakan hukum berdasarkan hukum privat, yaitu yang pertama, administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat, karena sifat hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan kehendak pada kedua belah pihak, serta bersifatnya perorangan. Administrasi negara sebagian dari hukum publik, serta merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. Yang kedua, administrasi negara dapat menggunakan hukum privat, akan tetapi untuk menyelesaikan suatu soal khusus yang dalam lapangan administrasi negara telah tersedia peraturan hukum publik. Perbuatan hukum administrasi negara dalam bidang hukum publik.
Dalam hal golongan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum publik, ada dua macam perbuatan. Di antaranya, yang pertama, perbuatan hukum publik bersegi dua. Dalam hal perbuatan hukum publik bersegi dua, terdapat beberapa perbedaan pendapat. Pendapat pertama, yakni aliran yang berpendapat ada perbuatan hukum bersegi dua, yakni pendapat Van der Pot, Van Praag, Donner, dan Utrecht mengakui adanya perbuatan hukum publik atau hukum administrasi negara yang bersegi dua atau perjanjian yang diatur oleh hukum publik. Contohnya, adanya perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang memberi pekerjaan. Pendapat yang kedua adalah aliran yang berpendapat jika tidak ada perbuatan hukum bersegi dua dalam hukum administrasi negara, yakni pendapat dari Scholten dan Meijers. Alasan mereka tidak mengakui perbuatan hukum publik bersegi dua karena pada hakikatnya perbuatan pemerintah atau alat administrasi negara adalah suatu perbuatan yang mengeluarkan atau memberhentikan suatu peraturan. Mereka bertitik tolak dari pandangan yang didasarkan pada teori kehendak. Menurut teori ini, perbuatan mengeluarkan atau memberhentikan suatu peraturan. Dalam hal ini hanya ada satu kehendak yang menonjol, yakni kehendak pemerintah. Sehingga di sini tidak ada perjanjian, dan dalam perbuatan yang bersegi dua, yakni ada perjanjian antara dua belah pihak. Perbuatan hukum publik bersegi satu. Perbuatan ini adalah suatu perbuatan hukum publik yang merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu golongan pemerintah, dengan tanpa melibatkan dari masyarakat. Perbuatan ini tiba di Indonesia diterjemahkan oleh Utrecht dengan nama ketetapan. Sedangkan Kunjoro Purbotpranoto menerjemahkannya dengan nama keputusan. Menurut Kunjoro, istilah ketetapan terlalu yuridis teknis. Perbuatan hukum bersegi satu ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peraturan. Peraturan adalah ketentuan atau keputusan yang berisi penyelesaian suatu hal mengikat golongan secara umum. Membuat peraturan termasuk tugas legislatif. Yang kedua, ketetapan, yaitu keputusan yang memberi penyelesaian suatu hal secara konkret. Membuat ketetapan termasuk tugas eksekutif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.